Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Nirwana Sabrina dengan NIM 220404500020. Hari ini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya dengan judul Meningkatkan Empati Relawan Komunitas Sekolah Inspirasi Alam Melalui Teknik Modeling. Tantangan pendidikan di Indonesia. Pentingnya pendidikan. Pendidikan adalah fondasi kemajuan suatu negara, memungkinkan individu mengembangkan potensi dan membentuk karakter. Setiap warga negara berhak atas pendidikan yang diharapkan melahirkan generasi cerdas dan berkualitas. Nah, pendidikan merupakan sarana penting bagi individu untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1. Disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, pernyataan ini menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang harus diterima oleh setiap individu. Nah, melalui pendidikan diharapkan generasi penerus bangsa dapat lahir dengan kecerdasan dan kualitas yang mampu mendorong kemajuan bangsa. Pendidikan juga menjadi fondasi utama dalam pembangunan suatu negara. Banyak negara maju yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas karena pendidikan yang baik berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, kesenjangan pendidikan. Nah, di Indonesia menghadapi kesenjangan pendidikan, terutama di daerah terpencil. Kurangnya akses kualitas dan fasilitas yang memadai menghambat kemajuan banyak sekolah di pelosok yang memiliki sarana prasarana tidak layak dan kurang tenaga pengajar. Namun, di tengah tantangan tersebut, muncul harapan dari inisiatif-inisiatif masyarakat. Beberapa anak-anak muda dan kelompok masyarakat mulai membentuk komunitas relawan pendidikan yang bertujuan untuk membantu pemerataan pendidikan, khususnya di daerah-daerah terpencil. Mereka turun langsung ke lapangan, memberikan pendampingan belajar, mendonasikan buku, serta memfasilitasi berbagai kegiatan edukatif untuk mendukung anak-anak yang kurang beruntung agar tetap mendapatkan akses terhadap pendidikan yang layak. Pendidikan sosial kemasyarakatan dalam konteks ini ya adalah komunitas relawan yang memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, nilai-nilai, dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Komunitas relawan seringkali menjadi agen perubahan yang signifikan dalam menjawab berbagai tantangan sosial. Pendidikan sosial kemasyarakatan di dalamnya bukan sekedar proses transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap, nilai, dan perilaku yang mencerminkan semangat kemanusiaan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial. Nah, inisiatif komunitas di tengah tantangan komunitas relawan seperti Sekolah Inspirasi Alam muncul untuk membantu pemerataan pendidikan di daerah terpencil, memberikan pendampingan dan fasilitas edukasi. Nah, beruntungnya di tengah-tengah banyaknya isu-isu perkembangan dalam masyarakat, saat ini banyak sekali volunteer yang berasal dari berbagai lingkungan, yang notabene-nya adalah anak mahasiswa dan juga anak muda. Biasanya, komunitas itu bisa terbentuk karena sekelompok orang yang mempunyai hobi dan keterkaitan yang sama. Seperti saat ini sudah banyak permunculan sebagai mana nama jenis komunitasnya ada komunitas Yabers, komunitas pencinta alam, dan lain-lain sebagainya. Namun, di antara komunitas-komunitas itu tersebut ada sebuah komunitas yang memberikan banyak manfaat bagi pelosok daerah. Komunitas tersebut menamakan dirinya menjadi Sekolah Inspirasi Alam atau SIA. SIA merupakan sebuah komunitas yang peduli pada dunia pendidikan dan mempunyai fokus pada pembangunan sekolah untuk anak-anak di sekolah SD Borongbulo. Nah, komunitas sekolah ini mempunyai anggota dari berbagai universitas di Makassar. Nah, menurut ketua dari komunitas SIA itu, pendidikan yang berdiri pada tahun 2016, ya ini berdiri pada tahun 2016 yang bergerak di pelosok-pelosok daerah, terutama di daerah 3T yang memfokuskan siswa-siswi di sekolah dasar. Nah, sasaran utama dari komunitas ini adalah anak-anak yang putus sekolah dan juga siswa aktif yang berada di kelas jauh.
Selain itu, pendidikan sosial kemasyarakatan dalam komunitas relawan juga mencakup aspek pengembangan soft skill seperti empati. Soft skill ini sangat penting, terutama dalam menghadapi anak-anak di pelosok yang seringkali memiliki latar belakang sosial, budaya, dan juga ekonomi yang berbeda. Dengan relawan mempunyai empati, relawan dapat lebih memahami kondisi dan perasaan anak-anak tersebut, serta menyesuaikan pendekatan pembelajaran agar lebih relevan dan diterima dengan baik. Tanpa empati, proses pendampingan dapat menjadi tidak efektif karena kurangnya pemahaman terhadap situasi dan kebutuhan anak-anak di wilayah terpencil itu. Nah, dalam masyarakat yang terus berubah, pendidikan sosial ataupun komunitas relawan ini tidak hanya berfokus pada pengembangan pemahaman mendalam, tetapi akar masalahnya adalah sosial, tetapi juga pada peningkatan kapasitas individu dalam memberikan bantuan. Dengan demikian, komunitas relawan menjadi lebih mampu mengadvokasi perubahan struktural dan sistematis yang berdampak positif pada kehidupan masyarakat. Nah, dari hasil observasi dan juga wawancara, penulis yang saya sendiri yang merupakan salah satu anggota dari relawan di komunitas Sekolah Inspirasi Alan dan dengan beberapa anggota relawan lainnya, pasti ada beberapa di antara mereka yang masih kesulitan dalam mengekspresikan empatinya terhadap proses mengajar anak-anak di pelosok. Meskipun memiliki niat yang kuat dan untuk membantu, relawan tersebut mengaku bingung bahwasannya bagaimana menyampaikan kepedulian dan pemahaman emosional secara tepat, terutama ketika menghadapi anak-anak dengan latar belakang yang kompleks. Ia seringkali merasa kaku dan canggung dalam merespon emosi anak tersebut, baik dalam situasi ketika anak menunjukkan perilaku sulit maupun saat mereka sedang mengalami tekanan emosional. Nah, ketidakmampuan ini tampaknya berkaitan erat dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pendidikan relawan tersebut yang bukan berasal dari jurusan kependidikan atau ilmu sosial yang umumnya membekali individu dengan keterampilan pedagogis dan pemahaman psikologis dasar. Nah, kurangnya pembekalan tentang cara membangun hubungan emosional yang sehat dengan pendidikan dan juga peserta didik membuat relawan merasa tidak percaya diri dan tidak tahu harus bersikap seperti apa dalam situasi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa aspek soft skill seperti empati perlu menjadi perhatian penting dalam pelatihan relawan agar mereka mampu menjalankan perannya dengan lebih sensitif dan efektif di lapangan. Oke, selanjutnya memahami empati dan faktornya. Nah, apa sih itu empati? Seperti yang sudah ada, empati adalah kemampuan psikologis untuk memahami dan merasakan pikiran, perasaan, serta kondisi emosional orang lain secara sadar. Nah, seolah-olah berada pada posisi mereka tanpa kehilangan identitas diri sendiri. Nah, adapun aspek empati itu ada perspektif takhil atau menempatkan diri pada posisi orang lain. Terus kedua, empathic concern itu perasaan peduli dan kasih sayang. Dan ketiga, personal distrust itu mengatasi kecemasan saat menegangkan. Terus yang selanjutnya adalah fantasi atau memahami karakter fiktif atau nyata. Nah, adapun juga faktor empati. Nah, faktor empati itu yang mempengaruhi adalah empati meliputi gender perempuan lebih mudah berempati. Nah, kalau faktor kognitifnya itu adalah kecerdasan verbal dan faktor sosialnya adalah memperhatikan isyarat dalam interaksi. Teknik modeling adalah pendekatan yang bisa untuk menambahkan peningkatan empati pada relawan di komunitas tersebut. Nah, teknik modeling ini adalah metode belajar perilaku baru melalui observasi dan peniruan terhadap model atau figur tertentu, berakar dari teori Albert Bandura. Nah, jenis modeling ini meliputi modeling langsung atau live model, simbolis media seperti video, dan ganda atau gabungan kombinasi keduanya. Nah, selain itu, manfaat dari teknik modeling ini dalam bimbingan adalah sangat efektif dalam bimbingan kelompok untuk perencanaan karir, membantu siswa mengatasi rasa takut dan ketidakpastian dengan contoh yang jauh lebih positif.
Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian, pendekatan yang saya gunakan pada saat ini adalah kuantitatif. Nah, pendekatan kuantitatif itu menggunakan data, numerik, dan teknik analitik untuk menguji hipotesis, menarik kesimpulan, dan memahami hubungan antara variabel. Terus yang kedua adalah desain eksperimen semu. Nah, saya menggunakan desain one group present post test, di mana satu kelompok diberikan perlakuan dan diukur sebelum serta sesudah. Terus yang ketiga adalah variabel penelitian, itu variabel bebas dengan teknik modeling, dengan variabel terikatnya itu adalah tingkat empati relawan komunitas sekolah inspirasi alam. Nah, prosedur eksperimen dan pengambilan data pretest itu partisipan diberikan skala 4 untuk mengetahui skor awal sebelum perlakuan. Nah, selanjutnya adalah perlakuan pelatihan teknik modeling itu sendiri. Dilaksanakan dalam 2 tahap selama 2 minggu, meliputi aktivitas kelompok kecil, observasi model, simulasi, dan observasi lapangan. Selanjutnya adalah post-test dan refleksi. Nah, setelah perlakuan itu, partisipan mengisi kembali skala empati dan berdiskusi kelompok untuk merefleksikan pengalamannya. Nah, selanjutnya adalah analisis data dan hipotesis. Ada 2 jenis analisis, itu adalah analisis statistik deskriptif dan inferensial. Terus yang kedua adalah tingkat signifikasi. Nah, ini tuh digunakan untuk uji normalitas, homogenitas, dan tes. Terus ada sekitar 20-30 jumlah sampel relawan aktif di komunitas SIA yang memenuhi kriteria. Nah, hipotesis penelitiannya adalah HO, teknik modeling, tidak efektif untuk meningkatkan empati relevansia. HA adalah teknik modeling secara signifikan dapat meningkatkan empati relevansia setelah perlakuan. Baik, itulah tadi pemaparan usulan penelitian saya dengan judul meningkatkan rasa empati melalui teknik modeling pada relawan di komunitas Sekolah Inspirasi Alam. Mohon maaf jika ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.